Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi, Jumat 15 Mei 2026. Mengurapi pemimpin, Titus 1 ayat 5, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kusarankan kepadamu. Pada tahun 1851, berbagai masalah yang muncul di tengah jemaat penganut Sabat yang sedang berkembang membuat keluarga White yakin bahwa gerakan ini membutuhkan kehadiran mereka secara langsung dari waktu ke waktu untuk meluruskan berbagai penyimpangan. Dalam beberapa tahun berikutnya, laporan-laporan perjalanan mereka dimuat di Review and Herald dengan judul-judul seperti "Lawatan Kami ke Timur". Selama perjalanan-perjalanan ini, keluarga White berulang kali membahas masalah fanatisme dan tata tertib gereja di tingkat jemaat. Sebagai contoh, pada sebuah konferensi di Medford, Massachusetts, pada akhir tahun 1851, James White menyatakan bahwa beban dalam pertemuan ini adalah mengenai tata tertib gereja yang dapat menunjukkan kesalahan-kesalahan Smith, H.W. Allen, dan pentingnya tindakan gereja mengeluarkan mereka dari persekutuan sehubungan dengan tindakan beberapa saudara. Di berbagai tempat dalam lawatan yang sama, James White melaporkan tentang pemecatan terhadap seseorang yang telah menjadi korban dari kekuatan gaib spiritualisme, menegur fanatisme dan roh-roh yang memberontak, serta berbicara tentang tata tertib Injil dan persatuan yang sempurna di antara saudara-saudara seiman, khususnya mereka yang memberitakan firman. Perjalanan ke timur pada tahun 1851 ini juga penting karena catatannya memberikan informasi pertama kepada kita tentang pengangkatan pejabat di tingkat gereja lokal. Kita membaca bahwa dalam suatu pertemuan, sebuah panitia yang terdiri dari 7 orang dipilih untuk memenuhi kebutuhan orang miskin. Sebuah pola yang mengingatkan pada Kisah Para Rasul 6. Pada awal tahun itu, majalah Review melaporkan untuk pertama kalinya dilakukannya upacara pengurapan di kalangan penganut Sabat. Pada bulan Juli, saudara Washington Morse ditetapkan melalui penumpangan tangan untuk mengelola tata cara rumah Tuhan. Roh Kudus memberikan kesaksian melalui karunia bahasa roh dan terlihat kehikmatan karena kehadiran kuasa Tuhan. Tempat itu sederhana namun penuh kemuliaan. Memasuki tahun 1852, kaum penganut Sabat mulai melihat diri mereka bukan lagi sekedar kawanan yang tercerai-berai, melainkan lebih sebagai suatu gereja. Dan seiring dengan penafsiran ulang terhadap nubuat tentang pintu tertutup, mereka mulai menyadari bahwa mereka memiliki panggilan yang lebih besar di luar lingkup gerakan Millerisme. Kesadaran seperti ini akan semakin mendorong kaum penganut Sabat menuju organisasi yang lebih terstruktur. Tuhan, hari demi hari saat kami membaca dan merenungkan, kami melihat gerejamu perlahan-lahan terbangun untuk mengembang tanggung jawabnya yang semakin besar. Tolong kami untuk memandang gerakan kebangkitan ini bukan hanya sebagai sesuatu yang terjadi 150 tahun yang lalu, tetapi sebagai peristiwa yang perlu terjadi dalam kehidupan pribadi kami saat Engkau secara bertahap membimbing kami sebagai pribadi. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan indah yang Kau berikan kepada kami di pagi hari ini. Kami boleh merasakan lagi nafas hidup yang luar biasa daripada Engkau berkat melalui firman-Mu. Bapa dalam kerajaan sorga, sertai kami dengan aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah kehendak-Mu menjadi atas kami. Inilah doa dan pengharapan kami Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook @Cornelius Media. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa esok hari.